Kisah Abu Nawas, air laut rasa air sumur, yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan mencari cara untuk menghibur dirinya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas, orang yang terkenal dengan kepintarannya, namun sering juga menjadi sasaran lelucon di istana karena perilakunya yang terkadang dianggap konyol. Namun, Raja tahu bahwa Abu Nawas selalu berhasil menyelesaikan setiap tantangan dengan cara yang tidak terduga. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, kali ini aku akan memberikanmu tugas yang tidak mudah. Aku ingin engkau mengambil air laut yang rasanya seperti air sumur dan membawanya ke istana dalam waktu seminggu. Jika engkau gagal, maka aku akan menghukummu." Abu Nawas terkejut mendengar tantangan itu. Dia tahu bahwa air laut secara alami asin, sementara air sumur tawar dan segar. Tidak mungkin air laut bisa berubah rasa menjadi seperti air sumur. Meski demikian, Abu Nawas tidak memperlihatkan kegelisahannya. Dengan senyum tipis, ia menjawab, "Baiklah, Baginda. Saya akan melaksanakan perintah Baginda." Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas mulai memikirkan berbagai cara untuk menyelesaikan tugas yang tampak mustahil ini. Dia berjalan bolak-balik di rumahnya, berpikir keras, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk berjalan-jalan ke tepi pantai. Di sana, Abu Nawas duduk merenung, mendengarkan suara ombak yang berdebur, sambil memandangi lautan yang luas. "Apa yang harus kulakukan?" pikir Abu Nawas. "Air laut pasti asin, bagaimana mungkin aku bisa mengubahnya menjadi seperti air sumur?" Sementara ia duduk termenung di bawah pohon kelapa di pinggir pantai, tiba-tiba ia melihat air laut yang menguap di bawah panasnya matahari. Abu Nawas pun mendapat ide cemerlang. Matahari bisa menguapkan air laut. Jika air laut menguap, yang tersisa mungkin hanya air tawar seperti air sumur, pikirnya. Abu Nawas kemudian mengisi bejana besar dengan air laut dan membawanya ke rumah. Setibanya di rumah, ia menaruh bejana itu di halaman rumah yang terkena sinar matahari langsung. Hari demi hari berlalu, air dalam bejana itu terus menguap. Setelah hampir seminggu, air laut dalam bejana tersebut habis menguap, menyisakan hanya sedikit air di dasar bejana. Pada hari terakhir, sebelum menghadap raja, Abu Nawas mengisi bejana yang tadinya berisi air laut dengan air dari sumur dekat rumahnya. Setelah bejana penuh, ia siap untuk membawa air tersebut ke istana. Saat tiba di istana, Raja Harun al-Rasyid menyambut Abu Nawas dengan wajah penasaran. Ia ingin tahu bagaimana Abu Nawas bisa menyelesaikan tugas yang ia anggap mustahil. "Abu Nawas, apakah engkau sudah membawa air laut yang rasanya seperti air sumur?" tanya raja. Dengan tenang, Abu Nawas menyerahkan bejana kepada raja. "Ya, Baginda, inilah air laut yang rasanya seperti air sumur," katanya sambil tersenyum. Raja segera memerintahkan pelayan untuk mencicipi air tersebut. Setelah mencicipinya, pelayan tersebut melaporkan bahwa air tersebut benar-benar terasa seperti air sumur yang segar. Raja pun terlihat bingung dan bertanya, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jelaskan padaku, Abu Nawas." Abu Nawas menjawab dengan penuh keyakinan, "Baginda, ini memang air laut, tetapi setelah dibiarkan di bawah sinar matahari selama beberapa hari, airnya menguap. Yang tersisa hanyalah sedikit air, dan saya hanya menambahnya dengan air dari sumur. Jadi, air ini sekarang rasanya seperti air sumur, sesuai dengan perintah Baginda." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Ia sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas yang mampu memecahkan masalah yang tampaknya tidak mungkin diselesaikan. Raja akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas telah menyelesaikan tugas dengan baik dan berhasil membawakan air laut yang rasanya seperti air sumur, meskipun caranya tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun. Sebagai penghargaan atas kecerdasan dan kepintarannya, Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya sebagai orang yang lucu, tetapi juga sangat cerdik dalam menyelesaikan masalah-masalah sulit. Ia selalu bisa berpikir di luar kebiasaan dan menemukan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain.
Pesan moral dari kisah ini mengajarkan kita bahwa masalah yang tampaknya mustahil bisa diselesaikan dengan berpikir kreatif dan tidak takut untuk mencoba cara-cara yang berbeda. Kecerdasan dan kemampuan berpikir di luar kotak seringkali menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang tampaknya tidak mungkin.